Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, Timnas Indonesia berhasil melaju ke final SEA Games 2023 setelah berhasil menggasak Vietnam dengan skor 3-2 di Stadion National Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja pada Sabtu sore. Sejak babak pertama, pasukan Garuda Muda tampil heroik saat menghadapi Timnas Vietnam di laga semifinal. Kedua tim berambisi lolos ke partai final meski dengan misi yang berbeda. Indonesia yang belum pernah memenangkan medali emas sejak 1991 dan Vietnam yang ingin mempertahankan gelar. Anak asuh Indra Syafri mampu unggul cepat di menit ke-11 babak pertama. Lemparan jauh Pratama Arhan ke area gawang Vietnam disambar kepala Komang Teguh Trisnanda hingga mampu membobol gawang Vietnam. Namun di menit ke-36 Vietnam mampu membalas lewat tandukan striker andalan mereka Nguyen Van Tung. Di babak kedua, Timnas Indonesia kembali unggul di menit ke-54 lewat sontekan Muhammad Ferrari setelah terjadi kemelut di area gawang Vietnam. Skor berubah jadi 2-1 di menit ke-60 Pratama Arhan diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran. Setelah terus menekan, Vietnam dapat mengimbangi skor menjadi 2-2 setelah Bagas Kava membuat gol bunuh diri. Namun penentu kemenangan Indonesia akhirnya tercipta melalui sepakan mematikan dari Muhammad Taufani di menit tambahan. Hingga tiupan peluit berakhir, skor 3-2 tetap bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. For Indonesia, player number 8, Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan menghadirkan sudah ada Yohanes Leonardo yang berada di Kamboja untuk informasi lengkapnya. Silakan Yohanes. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Memang pasca kemenangan tim nasional Indonesia atas Vietnam di semifinal SEA Games 2023 pada cabang olahraga sepak bola ini, Indonesia sekali lagi memastikan diri menapaki final SEA Games setelah terakhir mereka capai pada tahun 2019 lalu, di mana pada saat itu Indonesia keluar sebagai runner-up dengan meraih perak setelah dikalahkan Vietnam dengan skor 0-3, dan Indonesia akan menunggu hasil pertandingan antara Thailand kontra Myanmar yang berlangsung pada 19.30 waktu Kamboja di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja setelah Indonesia bertanding tadi sore. Namun pemirsa, memang pada laga sengit tadi Indonesia keluar sebagai pemenang lewat gol dramatis Muhammad Taufani pada menit ke-90 lewat aksinya dari luar kotak penalti. Dan setelah pertandingan, Taufani juga mengatakan pada publik ia begitu bersyukur dengan gol kemenangan tersebut, dan dia juga menggarisbawahi bahwa ia mendapat kepercayaan tidak hanya dari rekan-rekan satu timnya, tapi juga dari tim pelatih, termasuk dari pelatih Indra Syafri. Pelatih tim nasional U22 ini juga mengatakan pihaknya sangat senang dengan keberhasilan Indonesia berhasil lolos ke partai final usai pertandingan tadi, di mana Indra juga mengapresiasi mentalitas para pemainnya yang bermain dengan 10 pemain, namun berhasil keluar sebagai pemenang dengan gol yang dramatis di penghujung laga. Indra juga mengatakan bahwa ada sejumlah perkembangan dan juga apresiasi ia berikan kepada tim nasional Vietnam yang tampil begitu baik memang sepanjang laga. Memang secara statistik Indonesia menghadapi Vietnam tampil jauh lebih dominan sepanjang pertandingan, di mana tim The Dragon Blue ini berhasil mencatatkan penguasaan bola mencapai 63% berbanding 37% dengan yang dimiliki oleh Indonesia sepanjang pertandingan. Memang pasca keluarnya Pratama Arhan pada menit ke-60 karena kartu merah, Indonesia
Dan Vietnam ini memang lebih banyak digempur oleh Vietnam pada menit 60 hingga penghujung pertandingan ini. Dan juga Windy juga pemirsa, harapan Indonesia untuk meraih medali emas dari cabang olahraga sepak bola memang berpeluang besar, bukan berpeluang besar maksud kami, berpeluang untuk kembali menambah medali melalui cabang olahraga sepak bola yang akan dipertandingkan pada tanggal 16 Mei besok. Dan untuk lawannya sendiri akan menunggu Thailand dengan kontra Myanmar yang akan selesai pada malam hari ini, untuk kepastian lawan Indonesia di partai final nanti. Dan untuk perolehan medali Indonesia sendiri, hingga saat ini Indonesia masih duduk di posisi keempat klasemen sementara dengan berada di bawah Vietnam, Thailand dan juga Kamboja di klasemen perolehan medali SEA Games 2023. Kontingen Indonesia mengumpulkan total 56 medali emas, 48 perak dan 71 perunggu dari semua cabang olahraga yang diujikan, yaitu 31 cabang olahraga yang diikuti oleh tim nasional Indonesia. Dan untuk perolehan medali tertinggi ini memang Vietnam masih kokoh dengan perolehan 83 emas, 76 perak dan juga 85 medali perunggu, disusul dengan Thailand dengan 76 emas dan Kamboja dengan 59 emas. Namun pada hari ini Indonesia menambahkan total ada 6 medali emas dari beberapa cabang olahraga. Di antaranya ada cabang olahraga sepak takraw, tenis, kemudian ada juga balap perahu, kemudian juga ada weightlifting, juga dari fin swimming yang menyumbangkan 2 medali emas pada hari ini. Artinya memang Indonesia masih memiliki waktu setidaknya hingga pada tanggal 17 Mei nanti pada saat penutupan untuk terus mengejar ketertinggalan dari saat ini Kamboja yang berada tipis satu strip di atas Indonesia dengan perolehan medali yang tidak terpaut jauh. Windy dan juga pemirsa. Ya Yohanes, bagaimana euforia para penonton yang menyaksikan langsung laga tim Indonesia di sana? Terkait euforia penonton, Windy dan juga pemirsa, memang perlu kami akui bahwa pendukung Vietnam datang jauh lebih banyak ke Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja ini. Karena memang kita ketahui bersama dari Vietnam ke Kamboja ini dapat ditempuh dengan jalur darat selama kurang lebih 5 jam perjalanan dari Vietnam menuju ke Kamboja. Artinya memang secara jumlah Indonesia secara kuantitas memang kalah pendukungnya daripada Vietnam yang tampil lebih banyak pendukungnya yang muncul di Stadion Nasional Olimpik di Phnom Penh, Kamboja. Namun soal suara, pengalaman kami yang berada di stadion ini dapat kami konfirmasi bahwa untuk nyanyian dan dukungan-dukungan moral yang diberikan oleh para pendukung kepada pemain tim nasional Indonesia ini tidak kalah dengan tim nasional Vietnam. Mengingat jumlah yang tertinggal jauh, namun suara-suara dan nyanyian mereka dapat terdengar hingga keluar stadion ketika kami berdiri di luar untuk melaporkan berita kepada Anda. Dan memang tadi juga kami sempat berbincang dengan sejumlah pendukung dari tim nasional Indonesia ini, berasal dari Indonesia ini di berbagai kota, dan mereka datang jauh-jauh hanya untuk menonton tim kesayangan mereka, yaitu tim nasional Indonesia U22. Di antara tadi ada beberapa penonton yang berasal dari Bogor, ada dari Jakarta hingga dari Bandung dan juga beberapa kota lain yang ada di Indonesia. Windy, artinya untuk soal euforia ini dapat kami konfirmasikan juga, memang masyarakat Indonesia ini menyambut antusias tim nasional Indonesia yang tampil terengginas sepanjang SEA Games 2023 dengan catatan total mereka mencetak 16 gol hingga partai semifinal ini dengan hanya kebobolan 3 gol sepanjang pertandingan dari 5 pertandingan. Windy dan juga pemirsa. Baik, semangat terus untuk Yohanes Leonardo yang juga supporter Indonesia di sana. Terima kasih atas laporannya langsung dari Phnom Penh, Kamboja.